Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, walaupun kita taat kepada Tuhan, belum tentu jalan kehidupan terlancar. Tetapi mari kita yakin bahwa di saat taat kepada Tuhan, walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi jalan Tuhan senantiasa membawa kita kepada kebaikan. Saudaraku, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami yakin bahwa jalan Tuhan, cara Tuhan, dan kehendak Tuhan itu yang terbaik dan mampu membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Amin. Lukas pasal 8 ayat 22 bagian B. Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mentaati, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pendampingan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, mengalami dimampukan Tuhan, melewati suka duka kehidupan kita dengan baik. Tetapi saudaraku, di saat kita dekat kepada Tuhan, di saat kita taat kepada Tuhan, bukan berarti kehidupan kita berjalan serba lancar. Tidak ada hambatan. Bukan berarti kita tidak lagi ditimpa oleh masalah, ditimpa oleh pergumulan. Semuanya masih mungkin kita alami di saat kita dekat dan taat kepada Tuhan. Saudaraku, sama seperti yang dialami oleh para murid. Di dalam ayat yang kita baca tadi dengan tegas, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan di akhir ayat tadi mengatakan mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai mereka berada di kapal mereka. Artinya saudaraku, para murid dalam posisi mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan Yesus dekat di dalam kapal kehidupan para murid. Harusnya kapal itu bisa berlayar, bisa menyeberangi Danau Galilea dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dialami para murid saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sekonyong-konyong angin topan turun ke danau itu, menghantam kapal mereka. Dan kapal mereka mulai kemasukan air. Saudaraku, saat para murid taat kepada Tuhan, di saat para murid dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan ada di dalam perahu mereka, ternyata yang namanya bahaya itu tetap mungkin dirasakan dan dialami para murid. Tujuannya apa saudaraku? Saat kita taat dengan Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, kita masih mengalami penderitaan, kita masih mengalami bahaya, kita masih mengalami sakit penyakit. Saudaraku, Tuhan ingin di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit mereka, kita datang kepadanya, kita berserah kepadanya, kita memohon Tuhan dengan kuasa-Nya menolong kita, membebaskan kita dari segala penderitaan, dari segala sakit penyakit yang kita alami. Kita minta kepada Tuhan dengan kuasa-Nya agar Tuhan memampukan kita menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita. Tuhan ingin kita mengakui kuasa Tuhan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin
kita membuktikan kuasa yang luar biasa itu menolong kita. Sama seperti para murid, saudaraku, di saat para murid mulai putus asa dan dia membangunkan Tuhan Yesus yang tidur di kapal itu dan mereka berserah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan pun dengan segera menghardik angin topan itu sehingga lautan menjadi teduh. Saudaraku, di saat pergumulan, di saat penderitaan, di saat sakit penyakit kita alami, walaupun kita sudah taat dan dekat kepada Tuhan, yang pertama, janganlah kita terlalu lama mempertanyakan mengapa ini terjadi Tuhan. Janganlah kita menyesali segala sesuatu yang kita alami. Janganlah kita berputus asa atas semuanya itu. Tetapi yang kedua, mari kita meyakini bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya tujuan atas segala peristiwa yang kita alami. Dan di saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan segera menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan segera menolong kita. Tuhan segera membuat kita mampu menyelesaikan segala pergumulan dengan baik. Tuhan pun segera membuat kita sembuh dari segala sakit penyakit yang kita alami. Sehingga saudaraku, mari kita meyakini walaupun kita tetap dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan, tetapi masalah, pergumulan dan sakit penyakit akan sangat mungkin kita alami. Tetapi jangan khawatir, jangan putus asa, karena Tuhan senantiasa membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan, sehingga yang terbaik tetap akan kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita. Asal kita mau benar-benar berserah, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk tetap semangat di dalam menjalani, menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan, setiap permasalahan di dalam hidup kami. Dan kami rindu ya Tuhan, kami senantiasa yakin bahwa Tuhan senantiasa membawa kami kepada kebaikan demi kebaikan. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam perlindungan-Mu. Kami juga rindu biarlah Tuhan semakin pakai kami untuk melayani dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami semakin jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita. Tetapi mari kita yakin bahwa Tuhan senantiasa membawa kita kepada kebaikan dan berkat-Nya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.